Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita mengenal kasih Tuhan dalam hidup kita. Saudara, di tengah-tengah dunia ada begitu banyak berita-berita yang bisa menyesakkan jiwa kita. Namun berita dari surga adalah kabar baik bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dengan memberikan anaknya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib menanggung dosa kita. Supaya kita orang berdosa ketika percaya kepadanya, diampuni dosanya, dan kita beroleh hidup yang kekal, diangkat menjadi anak-anak Allah. Disitulah saudara, kita tahu betapa Tuhan memelihara hidup kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita pasti familiar dengan kata Injil, atau berarti kabar baik dalam bahasa Indonesianya. Saudara, apa yang saudara ketahui dari kata Injil itu? Dan apa yang masyarakat umum tahu tentang Injil? Saudara, mungkin pada umumnya orang mengetahui kata Injil itu, mereka merujuk kepada kitab suci orang Kristen yang mereka sebut Injil. Namun ada juga yang lebih spesifik ketika menyebutkan kata Injil itu merujuk kepada keempat kitab Injil di dalam Perjanjian Baru. Saudara, kata Injil itu artinya kabar baik. Dan saudara, Injil itu adalah kabar baik dari Tuhan Allah terkait dengan keselamatan umat manusia yang Tuhan berikan secara gratis di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara, sejak kapankah Injil itu diberitakan? Saudara, umumnya orang mengatakan sejak masa gereja. Gereja memberitakan Injil. Memang betul, saudara. Sejak Kisah Rasul, zaman gereja, maka gereja memberitakan Injil. Namun ada yang lebih spesifik ketika mereka memiliki pengetahuan lebih banyak. Bahwa sejak zaman Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus datang memberitakan Injil di dalam dunia ini. Namun saudara, sesungguhnya, tahukah saudara, Injil itu sudah diberitakan oleh Tuhan Allah sejak Adam dan Hawa. Sejak mereka jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan sendiri memberitakan kabar baik atau Injil. Yaitu di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Dan saudara, berita Injil itu terus diberitakan sepanjang Perjanjian Lama. Dan tentu dalam Perjanjian Baru. Saudara, sampai kapankah Injil itu terus diberitakan dan terus berlaku? Saudara, Injil terus berlaku sampai akhir zaman. Yaitu ketika Tuhan Yesus datang kembali sebagai Raja di atas segala raja, sebagai Hakim Agung yang akan menilai seluruh kehidupan umat manusia. Saudara, artinya Injil itu telah diberitakan sejak awal dunia ini. Dan terus akan diberitakan sampai kepada akhir zaman. Saudara, kita sebagai orang percaya mendapat kepercayaan di generasi kita untuk memberitakan Injil keselamatan bagi generasi kita. Karena generasi selanjutnya, Tuhan memberikan kepercayaan kepada orang-orang percaya di generasi selanjutnya, memberitakan Injil. Saudara, bagaimanakah kita merespons kepada sebuah kepercayaan yang begitu berharga yang Tuhan berikan kepada kita? Mari kita membaca Yesaya pasal 40. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Tuhan Allah. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka
Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, "Berserulah." Jawabku, "Apakah yang harus kuserukan?" Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya? Dan mengukur langit dengan jengkal? Menyukat debu tanah dengan takaran? Menimbang gunung-gunung dengan dacing? Atau bukit-bukit dengan raca? Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba, dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih daripada abu halus beratnya. Libanon tidak mencukupi bagi kayu api, dan marga satuannya tidak mencukupi bagi korban bakaran. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya. Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah dan apa yang kamu anggap serupa dengan dia? Patungkah? Tukang besi menuangnya, dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya. Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja tangkok mereka berakar dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku seakan-akan aku sama seperti dia? Firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu? Dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir. Oleh sebab ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah, dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu.
Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah berita penghiburan bagi umat Tuhan, yaitu bangsa Israel, yang terbuang di tanah Babel. Karena mereka akan kembali ke tanah perjanjian. Saudara, bagian firman Tuhan ini disampaikan adalah sesuatu yang masa akan datang, di mana bangsa Israel belum terbuang ke Babel. Tetapi firman ini sudah disampaikan kepada mereka. Saudara, itulah berita yang digambarkan di dalam Yesaya 40 ayat 3-5. Yang dikatakan ada suara berseru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah padang belantara jalan raya bagi Allah. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Saudara, kalimat ini memang begitulah kondisinya. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Babel, kembali ke tanah perjanjian, mereka harus melewati padang belantara. Tetapi firman Allah berkata, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Artinya apa? Artinya mereka keluar bukan dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka dipimpin oleh Tuhan. Oleh karena itu dikatakan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Karena Tuhanlah yang menebus mereka dari perbudakan di Babel. Nah, saudara, peristiwa umat Tuhan keluar dari tanah Babel merupakan peristiwa yang besar pada zaman itu. Karena sebuah bangsa yang besar keluar dari negara Babel kembali ke tanah air mereka. Sehingga saudara-saudara di situ dikatakan kemuliaan Tuhan akan disaksikan oleh umat manusia. Nah, saudara, namun bagian firman Tuhan ini bukan saja berbicara dalam konteks pada waktu itu. Dan kita harus ingat bahwa firman Tuhan Yesaya 40 belum sampai pada kisah di mana orang Israel masuk tanah Babel untuk ditindas di sana. Tapi ini sebuah nubuatan. Tapi nubuatan sudah mendahului bahwa umat Tuhan ditebus oleh Tuhan kembali ke tanah perjanjian. Namun di sini juga ada sebuah pesan yang sangat penting di dalam masa yang akan datang. Yaitu akan karya penebusan Allah yang jauh lebih besar daripada melepaskan umat Israel di tanah Babel. Yaitu untuk seluruh umat manusia. Yaitu terkait dengan Mesias. Oleh karena itu, saudara, itulah yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Yaitu, saudara-saudara, itu berbicara dengan kedatangan Mesias yang menebus umat manusia dari perbudakan dosa. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Saudara, yang pertama, saudara, generasi akan berganti generasi. Namun, perkataan firman Tuhan Allah tetap berlaku selama-lamanya. Dan itulah berita kabar baik atau Injil bagi umat manusia. Bahwa Tuhan melawat manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini berbicara dengan sangat-sangat menyentuh hati kita. Betapa kita sangat terkejut dikatakan bahwa manusia itu seperti rumput, hari ini ada dan besok tidak ada. Dan bangsa-bangsa itu seperti setitik air atau bahkan debu. Saudara, kalimat ini disampaikan oleh Nabi Yesaya yang adalah firman Allah bagi umat Tuhan pada waktu itu. Saudara, tentu saudara-saudara, pada waktu firman ini disampaikan, khususnya ketika bangsa Israel berada di tanah Babel, saudara, kalimat ini sangat-sangat mencengangkan. Kenapa? Karena yang disebut bangsa-bangsa seperti rumput, seperti titik air, seperti debu. Saudara, mereka tahu yang disebut bangsa itu adalah negara Babel yang sangat kuat. Tetapi Tuhan memberitahukan kepada mereka, bangsa-bangsa itu di hadapan Tuhan tidak ada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Inilah yang Tuhan katakan kepada umat Tuhan.
Tuhan mau mengatakan bahwa engkau adalah umatku. Tidak ada seorang pun yang dapat dibandingkan dengan aku. Manusia akan berganti manusia. Generasi akan ganti generasi. Raja akan berganti raja. Kerajaan, kekuasaan akan berganti. Engkau tidak boleh berpikir bahwa negara Babel akan terus kuat dengan raja yang tetap. Engkau tidak boleh berpikir orang-orang di sekitarmu akan terus ada. Semua akan seperti rumput, akan hilang. Nah, satu hal yang Tuhan katakan kepada mereka. Mereka harus percaya kepada firman Allah. Karena firman Allah itu akan tetap berlaku selama-lamanya. Saudara, itulah berita kabar baik, itulah Injil. Yang terus berlaku setelah Allah mengucapkannya sampai kepada akhir zaman. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Hari ini kita hidup di zaman yang sangat berbeda dengan zaman bangsa Israel. 700 sebelum Masehi. Atau ketika mereka berada di tanah Babel. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus menyadari bahwa masa akan berganti masa, teknologi akan berganti teknologi, kebiasaan akan berganti kebiasaan, kekuasaan akan berganti kekuasaan, orang demi orang akan seperti rumput akan berlalu. Tetapi saudara, Injil atau firman Allah itu tetap berlaku terus sampai pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Oleh karena itu, saudara, apapun yang kita hadapi di dalam generasi kita, saudara, mari kita pegang firman Allah. Saudara, ketika Allah mengucapkan firman-Nya, maka firman itu berlaku. Dan ketika kita memegang firman itu, saudara mengalami berkat daripada firman Tuhan itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib, di atas kayu salib dia mengatakan 7 perkataan yang sangat luar biasa dari seorang hamba yang menderita. Dan saudara-saudara, Tuhan Yesus mengucapkan satu kalimat, satu kata di atas kayu salib. Yaitu kata, sudah selesai. Di dalam bentuk perfect tense. Betul-betul sudah lengkap, sudah komplit. Saudara, itu adalah perkataan firman Allah. Dan itu berlaku terus dari semula sampai hari ini. Bahwa karya penebusan sudah selesai. Dan barang siapa percaya kepada Yesus Kristus dan karyanya, dia mengalami pengampunan dosa, ditebus dari lumpur dosa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah yang harus kita beritakan di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah begitu banyak orang yang masih dicengkram dosa, dicengkram maut, mereka membutuhkan firman Allah, kabar baik, kabar pengampunan di dalam Yesus Kristus. Maukah saudara dipakai Tuhan di generasi kita? Inilah sebuah kesempatan. Yang kedua, saudara, firman Allah hari ini mengajar kepada kita, tidak ada apapun atau siapapun yang dapat dibandingkan dengan Tuhan Allah yang kita percaya. Dia adalah Allah yang maha besar. Dia adalah Allah yang maha berotoritas dan Allah yang maha kuasa. Namun demikian, dia juga adalah Allah yang mengasihi dan mempedulikan kita. Saudara, itulah firman Allah dikatakan, sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba. Dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih daripada abu halus beratnya. Libanon, saudara, kalau kita bicara Libanon, saudara-saudara, kita berbicara di situ adalah hutan rimba yang penuh dengan kayu-kayu aras, pohon-pohon aras yang begitu banyak. Dikatakan firman Allah, Libanon tidak mencukupi bagi kayu api. Bayangkan, saudara, hutan yang begitu luas di Libanon, kayu api tidak mencukupi buat Tuhan. Marga satwanya tidak mencukupi bagi korban bakaran. Segala bangsa seperti tidak ada di hadapannya.
Mereka dianggapnya hampa dan sia-sia saja. Saudara, jikalau dibandingkan dengan Tuhan Allah, saudara, siapakah yang eksis di dalam seluruh ciptaannya? Alkitab berkata, mereka tidak ada di hadapannya. Oleh karena itu firman Allah berkata begini, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu. Saudara, berapa banyak bintang di dunia ini? Jutakah? Miliarkah? Triliunkah? Saudara, lebih daripada semuanya itu. Dan Alkitab berkata, dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Dan Alkitab berkata, satu pun tiada yang tak hadir oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Saudara-saudara, tidak ada satu pun dari ciptaan ketika Tuhan memanggil tidak taat. Karena dia berotoritas. Tetapi saudara, indahnya firman Allah berkata begini, Allah yang begitu hebat dan dahsyat dan manusia itu seperti tidak ada di hadapannya. Namun firman Allah berkata, dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara bisa membayangkan Tuhan Allah yang begitu berbelas kasihan seperti ini. Saudara dan saya begitu kecil. Bahkan bangsa seperti setitik debu, seperti sebutir air, tidak ada di hadapannya. Tetapi engkau dan saya yang lemah, yang letih, yang mencari pertolongan, engkau eksis di hadapan Tuhan. Dan Alkitab berkata, dialah yang memberi kekuatan kepada yang lelah, memberi semangat kepada yang tidak berdaya. Disitulah saudara-saudara, firman Allah mendorong kita. Firman Allah berkata orang-orang muda bisa menjadi lelah, bisa menjadi lesu. Teruna-teruna, para tentara bisa jatuh tersandung. Tetapi saudara, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, betapa dahsyat Tuhan kita yang kita percaya. Dia Tuhan yang hidup. Dan saudara bisa menyaksikan dalam kitab suci. Tetapi Tuhan yang dahsyat itu, yang maha besar itu, dia rela merendahkan diri, melawat kita. Dia datang. Dialah firman yang hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Dia turut merasakan segala kelemahan-kelemahan kita. Hanya dia tidak berbuat dosa. Dia adalah tahta kasih karunia itu, di mana kita bisa menghampiri dia di dalam doa kita. Dan kita mendapat pertolongan pada waktunya. Dia itulah gembala yang baik. Dialah gembala yang baik yang menyerahkan nyawanya bagi kita. Supaya kita yang terhilang, yang dicengkram dosa, ditemukan kembali olehnya dan dipeluk oleh kasih-Nya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itulah kabar baik sorgawi yang Tuhan berikan dari zaman ke zaman dan terus berlaku sampai akhir zaman. Saudara, generasi kita membutuhkan kabar baik. Sudahkah saudara mengabarkannya? Dan sudahkah saudara menerima kabar baik yang daripada Tuhan? Engkau eksis di hadapan Allah di dalam segala kelemahan dan kekuranganmu. Dia ingin mengampuni dan menyelamatkan engkau. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk keindahan firman-Mu. Biarlah sekali lagi firman-Mu menyapa hati kami. Supaya kami boleh menyadari Tuhan yang maha besar itu, yang luar biasa itu, sesungguhnya kami itu tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Tetapi karena kasih-Mu yang besar ya Tuhan. Tuhan, Engkau datang. Oleh karena itu firman Allah berkata, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Karena Tuhan mau menebus umat-Nya. Tuhan mau menebus kami. Tuhan yang memimpin supaya kami boleh menerima hidup yang kekal. Ya Tuhan, bantu kami supaya kami boleh percaya kepadamu. Bantu kami supaya kami boleh memberitakan kabar baik Injil yang terus berlaku sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa sampai kepada Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.